Presiden Putin kan yang menguasai rudal balistik yang berhulu ledak nuklir, itu akan berakibat fatal sekali, bisa memicu perang dunia ketiga kan. Harga gandum dunia itu akan naik, yang akan berakibat ke naiknya harga mie instan yang terasa langsung pada rakyat masyarakat kecil kan. Mie instan, roti dan lain sebagainya, karena itu semua berbahan gandum. Itu pasti akan berakibat ke Bali, apalagi belakangan Bali kan banyak juga kedatangan wisatawan Rusia. Harga bahan bakar minyak bumi pasti akan naik. Minat orang untuk berkunjung ke negara yang jauh dari Eropa ke sini 14 sampai 18 jam terbang pasti akan berkurang. Kalau ini berkelanjutan akan bisa membuat kita susah juga itu di Bali. Jangan lupa subscribe. Hai Smart Netizen Denpasar TV Channel. Saya saat ini bersama dengan Pak Nyoman Suarsana Hardike. Beliau adalah salah satu pengusaha Bali yang kiprahnya cukup panjang. Pak Nyoman tidak hanya berbisnis di Bali dan Indonesia, tapi juga memiliki usaha bisnis yang sukses juga di Australia. Beliau punya jaringan pertemanan yang luas. Banyak informasi yang menarik terkait dengan isu-isu aktual dikonsumsi dan dianalisa dengan sangat menarik oleh Pak Nyoman. Yang aktual sekarang ini adalah perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kita tahu Rusia beberapa hari yang lalu melakukan invasi militer ke negara Ukraina. Sampai dengan hari ini informasi yang kita dapatkan, tentara Rusia sudah mengepung sampai ke ibu kota negara Ukraina di Kiev. Sejauh yang kita amati, apa yang terjadi di Ukraina masih dianggap sebagai persoalan kemanusiaan yang menimpa Ukraina akibat invasi yang dilakukan Rusia. Sedikit sekali atau bahkan hampir belum ada, khususnya kita di Bali, yang bicara tentang bagaimana dampak perang antara Rusia dan Ukraina terhadap ekonomi Bali. Rusia menyerang Ukraina dan menerjunkan pasukannya. Saya tahu tentang ini, kan lihat-lihat di media-media sosial tuh. Sangat disayangkan sekali ya pertempuran itu terjadi, karena di situ kan pasti banyak masyarakat yang tidak menginginkan perang itu, dia juga kena imbasnya. Saat menyaksikan peristiwa itu, terbayang bahwa itu ada pengaruhnya atau dampaknya ke Bali enggak secara ekonomi? Kalau saya rasa sih enggak ya, karena itu terlalu jauh, itu kan bukan di daerah sini. Samsul, Sanur, Bali. Pak tahu sedang terjadi perang Rusia dan Ukraina ya? Tahu, saya lihat berita di TV. Kira-kira Pak tahu enggak akan berdampak terhadap kehidupan ekonomi di Bali kalau perang itu berkepanjangan? Nah, kalau itu saya kurang tahu. Saya tidak tahu, bukan kurang tahu, tidak tahu sama sekali. Apakah kemungkinan akan terjadi resesi ekonomi dunia yang kemudian juga akan berefek berantai terhadap ekonomi Bali yang kita tahu juga sedang mengalami keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Nah, seperti apa dampak ekonomi yang dirasakan berbagai negara, termasuk Indonesia, lebih khususnya Bali, akibat invasi militer yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina? Pak Nyoman akan bicara soal itu. Apa kabar, Pak Nyoman? Baik, terima kasih. Selamat siang, Pak Sam. Selamat siang, ya. Pak Nyoman. Nah, pembicaraan kita nanti pasti akan banyak mengupas, Pak, tentang bagaimana efek ekonomi yang kita alami akibat perang yang terjadi di Eropa, gitu Pak ya. Mudah-mudahan Pak Nyoman bisa cerita banyak soal ini nanti. Ya, mudah-mudahan. Jangan lupa subscribe. Apa
Apa sebenarnya yang terjadi di sana itu, Pak? Sepertinya tidak terelakkan harus melakukan invasi ke Ukraina itu. Persoalan dari dulu, Ukraina itu kan sebetulnya bagian dari Uni Soviet. Nah, ketika Uni Soviet itu bubar di tahun 90-an menjadi beberapa negara, jadi Rusia berdiri sendiri, blok-blok timur itu berdiri sendiri, tidak menjadi blok Soviet lagi. Nah, Ukraina ini lepas dari Soviet. Di satu pihak NATO itu satu persatu memperluas cengkeramannya itu menjadikan satu persatu anggota bekas negara-negara Soviet itu menjadi anggota NATO seperti Polandia, Rumania, Cekoslowakia dan lain-lainnya. Nah, tinggal terakhir Ukraina menjadi bagian yang negara yang terbesar ingin dijadikan anggota NATO, bergabung dengan NATO. Rusia merasa terancam keamanannya karena berhadapan langsung dengan Rusia. Nah, kalau Ukraina sampai menjadi anggota NATO, berarti NATO dengan leluasa biasa menempatkan persenjataan di perbatasan dengan Rusia. Nah, inilah salah satu saya kira keberatan Presiden Vladimir Putin dari Rusia, sehingga dengan perundingan negosiasi yang buntu, ya Presiden Putin memandang perlu untuk mengambil langkah untuk hancurkan fasilitas militer Ukraina. Yang keroknya sebenarnya ini NATO, Pak, ya? Kita tidak bisa bilang yang kerok, Pak. Di politik itu kan ya pasti dari kedua sisi itu ingin memperluas cengkeramannya. Dari satu sisi NATO pengen melemahkan Rusia, di satu sisi Rusia sendiri tidak mau dibuat mati pelan-pelan kan, jadi harus bertindak duluan, kurang lebih begitulah kalau saya lihat ya. Kita kan bukan ahli strategi militer maupun politikus kan ya, jadi kalau saya melihatnya itu begitu. NATO sebenarnya ini juga ada Amerika. NATO itu kan bagian dari ini kan dengan Amerika kan, pertahanan Atlantik Utara. Amerika itu kan bergabung dengan North Atlantic ini, aliansi ini, sama Australia dan Jepang juga ada kan. Itu semua itu kan pasti yang di belakangnya itu Amerika sebagai negara superpower kan. Di era seperti sekarang ini apakah Amerika masih seperti dulu, Pak, sebagai negara superpower? Oh pasti Pak, masih mendikte kan, bahkan mendikte kan negara-negara ini, karena mungkin satu-satunya negara superpower yang masih eksis setelah runtuhnya Uni Soviet atau terbelahnya Uni Soviet. Invasi yang sudah dilakukan oleh Rusia sekarang di Ukraina, sikap NATO sendiri Pak Nyoman lihat seperti apa? Ya, seperti mungkin Mbak udah dengar itu kan dari Presiden Ukraina sendiri merasa ditinggal sendirian ya. NATO pasti akan bertindak hati-hati sekali kan, karena Presiden Putin kan yang menguasai rudal balistik yang berhulu ledak nuklir, itu akan berakibat fatal sekali, bisa memicu perang dunia ketiga kan. Dan Putin sepertinya sudah tidak terbendung lagi, Pak, ya? Sepertinya Putin tidak ada pilihan lain, agresifnya perluasan keanggotaan NATO, jadi seperti saya bilang tadi itu Rusia merasa terancam kan. Dan Presiden Ukraina kabarnya sudah sempat menelpon Putin untuk menghentikan serangan, ya, tapi tidak direspon oleh Presiden Putin katanya. Sosok Putin itu seperti apa sih, Pak, sampai sikapnya sulit untuk berkompromi? Saya kira sih kan dari negara yang otoriter begitu kan, dari bekas Uni Soviet dan mantan ini anggota KGB kan yang aktif kan, sampai menduduki jabatan itu ya pastilah orang yang berkarakter keras kan dan pasti otoriter kan. Sepertinya kita di Bali sendiri kebanyakan merasa bahwa persoalan perang di Ukraina adalah persoalan antara Rusia dan Ukraina semata-mata. Sebagai pengusaha, Pak Nyoman melihat ada kira-kira dampaknya terhadap ekonomi dunia yang kemudian juga nanti berdampak terhadap ekonomi Bali yang sedang sangat terpuruk akibat pandemi. Saya kira itu pasti, Pak, di era globalisasi ini pasti berdampak ke seluruh dunia, dan itu bukan berdampak ke Bali aja. Dampak langsung sih mungkin belum dirasakan, karena ini kan Ukraina dan Rusia itu di daratan Eropa kan terjadinya, sedangkan kita itu di Asia Tenggara dan Bali itu merupakan pulau kecil sekali. Dampak ekonomi secara global pasti ada, Pak, dengan terjadinya perang di sana. Kalau perang itu berkelanjutan, berarti dampaknya itu ke ekonomi kita di Indonesia itu akan berdampak ke
stok makanan, karena Indonesia sendiri kan sebagai pengimpor tepung terigu yang berbahan dasar gandum 100%, karena kita tidak pernah punya tanaman gandum di daerah tropis ini. Walaupun kita tidak mengimpor atau membeli langsung dari Ukraina, tapi dengan berkelanjutannya perang di Ukraina, produksi mereka itu akan terganggu sehingga terjadi penurunan produksi. Dan Ukraina sendiri adalah salah satu gudang gandumnya Eropa. Jadi Eropa akan kekurangan gandum dan harus mencari sumber lain seperti Kanada, Australia dan lain-lain, sehingga harga gandum dunia itu akan naik, yang akan berakibat ke naiknya harga mie instan yang terasa langsung pada rakyat masyarakat kecil kan, mie instan, roti dan lain sebagainya, karena itu semua berbahan gandum. Kalau ke Balinya sendiri, kita ini kan ekonomi kita itu mungkin 70-80% tergantung pada pariwisata. Dengan terjadinya berkecamuknya perang di sana, diberlakukannya sanksi ekonomi terhadap Rusia oleh Inggris. Nah, Rusia sendiri sudah membalas dengan tidak mengizinkan British Airways itu atau airline Inggris terbang di atas Rusia, sehingga mereka itu akan bisa lebih banyak membutuhkan bahan bakar untuk terbang ke Bali, sehingga harga tiket otomatis akan naik. Di samping itu, kalau perangnya berkelanjutan dan mereka akan memilih untuk mengurangi berpergian jauh, itu pasti dampak tidak langsungnya terhadap perekonomian Bali kan. Sejauh ini kan kelihatannya Bali sendiri masih tenang-tenang saja Pak ya. Kemungkinan potensi dampak serius yang diakibatkan oleh perang yang terjadi di Ukraina. Dampak perang itu kan tidak bisa hitungan hari Pak ya, bisa aja dalam waktu 2 bulan 3 bulan baru berdampak, karena kita ini kan baru akan mudah-mudahan selesai menghadapi pandemi ini kan, COVID ini. Nah, begitu nantinya 2-3 bulan lagi perang itu berkecamuk atau berkelanjutan, sanksi-sanksi mulai dijatuhkan terhadap Rusia dan Rusia membalas dengan sanksi lain, sehingga ya pasti akan berakibat global itu. Apalagi sanksi keuangan yang dijatuhkan kan, itu pasti akan berakibat ke Bali, apalagi belakangan Bali kan banyak juga kedatangan wisatawan Rusia. Artinya tidak berpengaruh sama sekali pembukaan bandara itu Pak ya? Pasti berdampak, tapi kita tidak ada jalan lain kecuali membuka, walaupun kita tahu akan berdampak kan. Promosi lebih banyak ke negara-negara timur jauh kan, seperti Jepang dan ya ke Cina dan Asia Tenggara kan, Australia kan. Kalau Eropa ya pasti berdampak, sangat berdampak Pak. Dampak lain selain soal ketahanan pangan apalagi Pak? Harga bahan bakar minyak bumi pasti akan naik. Terus gas, karena untuk Eropa ini gas untuk Rusia sebagai penyuplai mungkin 25-30% gas Eropa itu pasti akan berdampak kan. Kalau dampak itu serius terjadi Pak, pukulan itu terhadap kita apa Pak? Seperti saya jelaskan tadi, harga tiket pesawat naik, tentunya minat orang untuk berkunjung ke negara yang jauh dari Eropa ke sini 14-18 jam terbang pasti akan berkurang. Nah, sekarang ini kita belum merasakan karena perang itu baru dimulai. Kalau ini berkelanjutan akan bisa membuat kita susah juga itu di Bali. Dampak tidak langsungnya ini ya. Apa yang harus kita siapkan Pak di Bali khususnya, sehingga kalau itu terjadi maka ada langkah-langkah antisipatif yang sudah dilakukan oleh pemerintah secara lebih dini? Saya kira sih ya di bidang pariwisata seperti saya jelaskan tadi, mungkin membuka pasaran lebih ke Asia Timur ya, jadi Korea, Jepang itu lebih intensif, dan Australia dan negara-negara Asia Tenggara. Kunjungan wisatawan dari Eropa sudah pasti akan berkurang, apalagi dari Rusia itu mungkin bisa berkurang sampai 90%. Ya, itu yang perlu kita antisipasi untuk internasionalnya ya, di samping ya untuk
domestiknya ya mungkin menggalakkan ya pasaran domestik juga kan. Saya kira itu ya yang penting sekali ya menurut saya. Jangan lupa subscribe.